ilmu pengetahuan ataupun teknologi, sehingga memang kita sebagai seorang calon fisikawan harus paham hal ini ya, sistem persamaan linear ini. Sebetulnya itu persamaan linear nanti itu bisa kita bentuk dalam matrik ya. Nah, matrik itu yang perlu kita selesaikan. Seperti saya kalau bekerja di bidang image ya, itu kita selalu berhadapan dengan matrik. Orang geofisika juga begitu. Nanti data-data yang banyak itu dinyatakan dalam bentuk matrik ya. Orang material juga begitu. Jika persamaan linear ini sebetulnya persamaan yang sifatnya umum, yang ditemui dalam hampir semua bidang ilmu pengetahuan. Nah, kalau secara analitik, mungkin kita hanya akan menemui matrik itu, kalau mungkin di SMA, kita hanya menemui matrik 3x3. Mungkin di FISMAT, kita ketemu sampai matrik 5x5 gitu. Tapi dalam dunia nyata, kita ketemu matrik itu bukan 3x3, bukan 5x5. Mungkin matriknya itu 100x100. Atau bahkan 1000x1000. Bahkan kita kalau melakukan rekonstruksi citra bisa sampai 10.000x10.000 gitu. Nah, tentu itu tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Kalau kita pecahkan secara analitik mungkin kiamat baru selesai ya. Di sini kita butuh penyelesaian secara komputasi. Nah, di sini kita butuh pendekatan numerik untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, ini yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini. Mungkin ini nggak bisa selesai di pertemuan ini. Mungkin nanti kita akan sambung setelah UTS ya. Jadi UTS-nya berarti nanti sampai ini. Nanti setelah UTS baru kita sambung lagi dengan persamaan linear ini. Jadi contoh sederhana, ada suatu persamaan jadi A11 X1 plus sampai AIN kali XN sama dengan C1. Jadi persamaan ini ada variabel 1, X1, X2 sampai XN, dan ada konstanta A11, A21 sampai A1N, dan C ini konstanta ya. Nah, kalau kita punya satu persamaan, ada banyak konstanta yang kita ingin tahu, tentu itu nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau kita punya banyak persamaan dengan banyak konstanta yang kita tidak ketahui, maka itu bisa diselesaikan. Inilah yang akan banyak kita temui dalam dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian persamaan ini nanti bisa kita tulis dalam bentuk matrik seperti ini ya. Jadi ini A11 dikali X1, X1 taruh di sini ya. Ditambah A12 kali X2, X2-nya taruh di sini. Tambah terus sampai AIN1 sampai XN, XN-nya tulis di sini gitu. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua ini A21 dikali X, A21 dikali X, A22 kali X2, terus sampai A2N dikali XN. Sampai kita punya matrik dengan baris M. AM1, AM2, AMN dikali XN ya, sama dengan CM. Nah, berarti kita bisa bentuk dalam bentuk matrik ya, persamaan linear ini. Nah, kalau seandainya ada yang nilainya 0, misalnya di sini tidak ada nilainya, berarti kita nanti ganti dengan 0 gitu. Nah, kita punya matrik seperti ini ya. Nah, umumnya yang kita ingin tahu itu adalah nilai X1, X2, X3. Sementara A11, C1 ini kan variabel ya. Kalau A11 ini konstanta. Nah, yang kita ingin tahu biasanya itu nilai X. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, kalau ini A besar, ini X besar, ini C besar, maka secara matrik kan bisa ditulis A dikali X sama dengan C. Maka kalau X itu sebetulnya adalah inverse dari A dikalikan C gitu. Nah, coba permasalahannya itu adalah bagaimana cara mendapatkan inverse untuk matrik yang besar, nanti yang jadi problem. Kalau untuk kasus yang sedikit, yang misalnya sampai 5x5, itu bisa kita selesaikan secara analitik. Tapi kalau matriknya udah besar banget,
tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Nah, dalam kasus ini kita mecahkannya harus dengan metode numerik ya. Dan nanti kita selesaikan secara komputasi. Jadi kita buat algoritmanya di dalam komputer, nanti tinggal kita selesaikan. Jadi kira-kira logikanya seperti itu. Nah, secara umum ini ada banyak metode ya penyelesaian sistem persamaan linear. Mungkin yang sering kita kenal itu yang inverse matrix ya. Ini yang paling banyak kita kenal semenjak SMA dulu. SMA di Fismat atau di matematika dasar di Fismat kita ketemu metode inverse matrix. Nah, kemudian kalau pendekatan numerik yang kita kenal ada beberapa ya, ada banyak sebetulnya. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Bagaimana yang kemarin kita bahas itu. Ada metode eliminasi Gauss. Jadi ada bagian-bagian yang dieliminasi. Ini sebetulnya sudah dikenalkan kalau nggak salah di Fismat ya. Cuma ketika di Fismat itu kita biasanya tidak sampai kepada algoritma dan komputasinya. Di situ aja bedanya ya. Kemudian ada eliminasi Gauss-Jordan, ada iterasi Jacobi, ada Gauss-Seidel dan lain-lain tentu saja ada banyak ya. Dan kita juga boleh mengembangkan sendiri. Kalau seandainya kita punya algoritma, kita punya pemikiran yang menurut kita pemikiran kita itu lebih sederhana atau lebih cepat atau lebih akurat atau komputasinya lebih mudah. Nah, itu juga bagian dari novelty, kebaruan ya. Oke, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah, mungkin untuk pertemuan ini kita akan fokus kepada metode eliminasi Gauss ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita akan masuk metode yang pertama yaitu eliminasi Gauss. Nah, ini prinsip algoritma eliminasi Gauss adalah memanipulasi persamaan-persamaan yang ada dengan menghilangkan salah satu variabel sehingga pada akhirnya hanya tinggal satu variabel. Hanya tinggal satu persamaan dengan satu variabel. Jadi dieliminasi. Sehingga terakhir nanti tinggal kita dapat satu persamaan dengan satu variabel. Maka kan persamaan dengan persamaan terakhir kita bisa menyelesaikan satu variabel. Setelah itu kita mundur lagi ke persamaan yang kedua dengan dua variabel. Karena yang satu sudah kita selesaikan sebelumnya, maka yang satu lagi bisa. Maka berarti kita punya dua variabel. Setelah itu kita balik lagi ke persamaan sebelumnya yang punya tiga variabel. Tapi kan duanya kan udah kita dapat sebelumnya. Maka tiga variabel bisa kita ketahui. Terus sampai semua variabel itu kita selesaikan. Jadi secara prinsip, jadi persamaan-persamaan tadi itu ada yang dihilangkan. Nanti dengan teknik tertentu. Sehingga variabelnya juga hilang sampai akhirnya tinggal satu variabel. Setelah itu kita selesaikan dari persamaan yang terakhir. Setelah itu kita maju lagi sehingga semua persamaan itu berhasil kita selesaikan. Nah, ini disebut dengan nama eliminasi Gauss. Nah, ini saya kira udah dipelajari di Fismat ya kayaknya ya, Fismat ataupun di fisika dasar itu. Nah, meskipun mungkin yang paling umum dijelasin itu metode inverse ya. Cuma inverse ini terlalu rumit kalau untuk matrik yang ukurannya besar gitu. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, terus gimana caranya? Ini kita coba matrik dengan ukuran yang kecil nanti ya. Oke, ini misalnya seperti ini. Kita misalnya punya matrik yaitu A11, A12 sampai A1N untuk kolomnya, untuk barisnya sampai AN1. Ini dalam bentuk matrik udah ya. Ini matrik N kali M, ini matrik N, ini matrik N ya. Nah, setelah kita dapat, kemudian setelah itu kita jadikan matrik augmented. Jadi gabung jadi satu. Nah, kita gabung jadi satu. Maka di sini kita akhirnya dapat ini. Jadi B-nya ini kita gabung jadi matrik ini. Jadi jadinya A11, A12, A1N, B
B1 gitu. Jadi yang ini kita pecahkan. Nah, setelah kita mendapatkan matriks augmented ini, kemudian setelah itu kita lakukan tadi eliminasi. Sehingga dari eliminasi itu nanti kita harapkan akan berubah jadi matriks segitiga, baik segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau dalam contoh ini menjadi matriks segitiga bawah ya. Jadi ada beberapa variabel yang dihilangkan. Sehingga akhirnya kita dapat satu persamaan dengan satu variabel. Nah, kalau seperti ini maka udah bisa dipecahkan. Nah, gimana caranya mendapatkan matriks segitiga atas atau segitiga bawah dalam contoh ini? Yaitu dengan cara eliminasi. Nanti tentang bagaimana eliminasinya nanti kita bahas di kemudian ya. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, nanti baru kita pecahkan, mundur tapi ya. Jadi kita udah tahu sekarang CNN sama dengan DM. Satu mundur, benar yang persamaan ini. Terus mundur lagi ke yang ini, terus mundur lagi ke yang ini. Nah, akhirnya kita bisa pecahkan semuanya. Jadi kira-kira logikanya seperti itu. Jadi meskipun kelihatan sederhana, tapi nanti sebetulnya ketika kita sudah mencoba untuk membuat programnya itu mungkin agak sulit ya. Tapi enaknya begitu program jadi, maka kasus kayak apapun kita selesaikan dengan program yang sama. Itu yang menarik dari metode numerik itu begitu. Jadi tidak seperti analitik. Kalau metode analitik, setiap kasus bisa butuh penyelesaian sendiri yang unik. Tapi kalau metode numerik, itu kasusnya kayak gimana, penyelesaiannya sama gitu. Rumusnya sama. General sifatnya ya. Kalaupun dia ada kelemahan, ada kekurangan, nah berarti kita kembangkan metodenya, ya. Bukan dengan setiap kasus beda-beda, itu bukan seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya mengeliminasi sehingga matriks yang yang semula berubah menjadi matriks segitiga. Nah, caranya adalah dengan cara seperti ini. Yang pertama ini cara mengeliminasi suku pertama dari persamaan kedua. Caranya gimana? Caranya adalah dengan dikalikan dengan A21 dibagi A11. Kemudian setelah itu kemudian dikurangkan. Maka otomatis suku yang pertama dari matriks yang pertama itu akan hilang. Ya contohnya seperti ini ya. Ini misalnya A11, ini A21. Nah, kalau kita ingin menghilangkan, maka kita kalikan dengan ini A21 dibagi A11. Semuanya kita kalikan dengan begitu ya. A21 dibagi A11. Maka kalau ini kita kalikan A21 dibagi A11, ini dikalikan A21 dibagi A11, jadinya kan jadi A21 ya. Kalau yang ini A12 dikali A21 dibagi A11, jadi ada 3 gitu. Dan seterusnya ya. Maka nanti yang bagian sini hilang karena yang sini jadinya A21 dikalikan dengan A11 dikali A21 dibagi A11, ini kan hilang kan. Yang ini yang B yang bagian sini ini nanti jadinya A1N dikali B dikali A21 dibagi A11. Maka jadinya seperti ini ya. Ini suku pertama atau baris pertama yang awalnya begini, ini metrik augmentednya awalnya begini. Ini A11, ini 12 biasa. Nah, akhirnya jadi seperti ini. A11 berubah jadi A21. Karena tadi kan A11 dikali A21 dibagi A11. Jadi yang A11-nya hilang, jadi tinggal A21. Yang ini A12 dikali X2 dikali ini 21 A11. Ada tiga apa namanya? Tiga konstanta. Yang ini juga sama, ada 3 konstanta. Ini juga ada 3 konstanta. Nah, konstanta ini nanti bisa diganti dengan satu konstanta lain, konstanta baru gitu ya. Nah,
Kalau sudah, kemudian matrik yang atau baris yang pertama, baris yang kedua atau yang pertama juga boleh. Baris yang kedua dikurangi baris yang pertama, dikurangi baris yang pertama. Berarti kalau yang ini dipakai untuk mengurangi ini, dipakai untuk mengurangi yang ini ya. Yang ini dikurangi. Jadi A21 dikurangi A21. Jadi kan 0 ya jadinya ya. Jadinya 0. Kalau yang ini berarti A22 dikurangi A12 dikali A21 per A11 kalau yang ini ya. Maka jadinya ini seperti ini. Ini adalah baris kedua, kemudian dikurangi dengan baris pertama. A21 dikurangi A21, A22 dikurangi ini, kemudian A2N dikurangi ini, dan B2 dikurangi ini. Nah, benar yang ini kan 0 nih, ini 0. Ini 0, terus ini, terus ini, terus ini. Nah, sebetulnya A22, A21, A11, A12 semuanya kan konstanta. Maka ini bisa dilebur jadi satu konstanta yang diberi nama konstanta A22 aksen. Yang ini jadi A23 aksen. Terus sampai yang ini kita ganti dengan B2 aksen. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan baris kedua, suku pertama itu sudah 0 ya. Baris kedua, suku pertama, jadi baris kedua, kolom pertama nilainya 0. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat 0 untuk baris ketiga kolom pertama. Ya, kita buat 0 baris ketiga kolom pertama. Nah, kalau sudah yang ini kita buat 0. Yang ini kita buat 0. Tadi kan udah kita ini buat 0 ya. Sekarang ini yang kita buat 0. Ini yang ya itu. Caranya gimana? Caranya baris pertama dikalikan dengan A31 karena kita ingin membuang baris ketiga dibagi dengan A11. Nah, setelah itu ini dikalikan semuanya ke suku pertama. Nah, setelah itu kemudian baris ketiga dikurangi dengan baris pertama yang sudah dikalikan dengan ini. Maka otomatis nanti baris ketiga kolom pertama itu akan 0. Nah, kemudian nanti konstantanya yang awalnya A31 itu 0 ya. Dan A32 ya akhirnya kita ganti dengan A32 aksen. Yang sebetulnya di dalamnya ini sebetulnya ada 3 konstanta. Itu kita kerjakan semuanya sampai baris terakhir, baris ke N. Kita kerjain semuanya. Nah, dari sini berarti kita sudah berhasil mendapatkan matrik ya, matrik di mana untuk baris pertama itu seperti semula, sementara untuk baris kedua dan seterusnya kolom pertamanya itu udah 0. Jadi untuk baris kedua dan seterusnya sampai N, kolom pertamanya itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah kemudian kita akan membuat 0 untuk baris kedua kolom kedua sekarang. Sekarang kita akan bekerja untuk kolom yang kedua. Sama, prosesnya sama. Untuk kolom yang kedua, prosesnya sama ya. Nah, sehingga nanti yang akhirnya yang suku kolom yang kedua akhirnya 0 juga. Nah, kalau kolom kedua sudah kita selesaiin semuanya, jadi kolom kedua udah 0 semuanya, maka kita bekerja untuk kolom yang ketiga.
Kalau itu udah semuanya, kita bekerja untuk kolom yang keempat. Semua baris kita kerjain semuanya. Terus kolom kelima, terus dikerjakan sampai nanti kita itu menghasilkan matrik segitiga bawah atau segitiga atas. Ya. Jadi kalau dilihat bentuknya, jadi kalau dilihat dari bentuk dalam bentuk matrik, bentuknya seperti ini. Jadi ini 0, ini 0, ini 0, 0 semuanya gitu. Jadi pertama kali ngenolkan ini, ngenolkan ini, ngenolkan ini. Berikutnya ngenolkan ini, ngenolkan ini. Berikutnya ngenolkan ini gitu. Terus sampai jadi segitiga bentuknya ya. Semuanya ini 0 semuanya. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan nama eliminasi Gauss. Ini masih bekerja pada forward direction ya, masih arahnya ke depan. Nah, kalau dalam bentuk persamaan linier, bentuknya seperti ini nanti ini ya. Ini persamaan linier. Maka kita mendapatkan A aksen ya, dengan aksennya itu sebanyak n-1. Kemudian dia punya superscript nn dikali xn. Nah, ini B aksen dengan subscript ini n-1 dengan lower script n ya. Subscript n. Nah, kita sekarang udah bisa ngerjain karena kita cuma punya satu variabel, ada dua konstanta, maka nilai xn-nya bisa kita cari. Ini bentuk umum ya. Atau juga boleh tulis dalam bentuk seperti ini juga boleh. Tapi kita harus hati-hati. Yang dimaksud dengan di sini kita menggunakan A33 aksen double. Kalau di sini kita pakai C33 gitu ya. Jadi proses pertama kita ganti yang A, kita ganti dengan B misalnya. Proses ketiga kita ganti dengan C, proses keempat kita ganti dengan D, itu juga boleh ya. Intinya tuh untuk membedakan aja bahwa dia itu beda dengan yang lain. Nah, ini boleh dengan seperti ini, boleh dengan seperti ini. Tapi intinya kalau kita udah dapat seperti ini, ya kita bisa mencari nilai xn. Nah, kemudian di atasnya ini ada dua suku di sebelah kiri sama dengan. Tapi kan karena yang xn udah kita dapat, maka suku yang sebelumnya bisa kita kerjain. Terus akhirnya ke atas. Nah, akhirnya kita dapat persamaan seperti ini. Katakan aja ini 10, ada 10 variabel yang kita nggak ketahui. Tapi yang 3 sudah kita ketahui sebelumnya, maka variabel yang ke-10 pun akhirnya bisa kita ketahui. Nah, ini kira-kira algoritma dari eliminasi Gauss. Ini kalau matriknya banyak, memang kelihatan rumit ya, dan kerjaannya sangat iteratif. Ini kalau dikerjakan manual ya memang capek gitu. Tapi kalau dikerjakan secara komputasi, ini ya sama sekali nggak capek. Tapi membuat programnya yang kalau nggak teliti, ini yang mungkin bisa salah ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, setelah kita itu mendapatkan persamaan seperti ini atau seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, baru kita lakukan backward ya, kita balik mundur lagi untuk menentukan nilai x sampai awalnya dari 1 sampai semua x kita selesaikan. Nah, caranya seperti ini. Jadi kali ini pakai lambang D dan C ya, CMN. Ini berarti kalau ini berarti XN sama dengan DN per CM. Ini kita dapat nilai XN. Terus kedua untuk selanjutnya XN min 1. Rumusnya ini CN min 1, N min 1, ini DN min 1, CN min 1, XN-nya kan baru kita dapat sebelumnya gitu. Terus kita terus mundur sampai ke persamaan yang terakhir. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan nilai X1. Atau kalau kita ingin lebih canggih, ya kita tulis dalam bentuk persamaan ya. Jadi XI itu adalah seper CII dikalikan dengan DI per CI I plus 1. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kalau seandainya yang terakhir ya berarti ini nilainya 0, berarti kita hanya dapat ini dan ini juga 0 ya. Berarti kita dapat yang terakhir itu DI per CII saja. Nanti yang berikutnya sampai sini. Yang berikutnya sampai sini.
yang berikutnya sampai sini terus sampai C N XN. Akhirnya kita dapat nilai X1 nanti itu ya. Jadi prosesnya begitu kira-kira. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh soal ya. Jadi sebelum kita itu bisa membuat program, membuat algoritma, memang kalau saya biasanya itu harus paham dulu secara manual. Jadi membuat program, jadi menghitung manualnya harus clear dulu, terbayang di otak kita. Nah, kalau udah terbayang secara manual, baru kita buat secara numerik nanti. Baru kita buat secara algoritmanya, kita buat flowchartnya, baru kita buat kode programnya. Jadi memang prosesnya biasanya seperti itu kalau saya ya. Jadi kalau langsung kita buat program, kalau kita belum tergambar real gambarannya ya susah ya. Memang nggak jadi apa-apa gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, sekarang kita akan coba berlatih secara manual dulu ya. Sebelum kita masuk ke flowchart ya, pembuatan flowchartnya. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Jadi kita punya persamaan ini ya. Jadi ini X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan N. Ini kalau dibuat matrik berarti kalau dibuat matrik augmented, ini yang sama dengannya setelah sama dengan dipindah ke kiri ya. Berarti ini berarti 1 ditambah 1, 1, 6. Jadi 1, 1, 1, 6. Kemudian di sini X-nya itu X1, X2, X3 kalau kita mau tampilkan X-nya ya. Yang ini 1, 2, min 1, 2. Yang ini 2, 1, 2, 10. Nah, kita dapat metrik augmented seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, ini kebetulan kita dapat matrik yang sederhana, karena matriknya hanya 3 kali 3 sebetulnya ya. Jadi 3 kali 3 ditambah dengan hasilnya berarti matriknya itu 3 kali 4 ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini kebetulan baris pertama, kolom pertama untuk jadi baris pertama dan baris kedua untuk kolom pertama ini sama-sama 1. Ya kalau sama-sama 1 ya enak ya. Langsung aja nggak usah dikalikan, langsung aja dikurangi. Ini dikurangi baris kedua dikurangi dengan baris pertama. 1 dikurangi 1 berarti 0. Ini 0 ya. 2 dikurangi 1 berarti 1. Min 1 dikurangi 1 berarti min 2. 2 dikurangi 6 berarti min 4. Jadinya ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buang 0 yang ini kita jadiin 0. Nah, kebetulan ini nilainya 2, ini 1. Berarti sebetulnya ini perlu dikalikan 2 dibagi 1 sebetulnya ya. Tapi untuk memudahkan kali aja 2. Ini kali 2 dipakai untuk mengurangi yang ini. Berarti 2 dikurangi 2 jadinya 0. Ini berarti 1 dikurangi 2 jadi min 1. Ini 2 dikurangi 2 jadinya 0. 10 dikurangi 12 jadinya min 2. Nah, berarti kita udah dapat matrik dengan baris untuk kolom pertama semua baris nilainya udah 0 kecuali yang matrik pertama ya, baris pertama. Ini sudah 0 semuanya. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan mengenolkan yang ini. Baris ketiga, kolom kedua. Jadi kita mengenolkan kolom kedua ya. Ini cuma 1 kebetulan, karena matriknya hanya 3 kali 3. Tapi kalau matriknya besar ya, yang kita nolkan banyak ya, ke bawah harus kita nolkan semuanya. Nah, untuk membuat ini 0, ini sederhana ya. Tinggal berarti ini ditambah dengan ini. Jadi baris ke 3 itu ditambah dengan baris pertama. Baris pertama agar dia jadi 0 gitu. Oke, berarti kalau kita
Kalikan ini min 1 ditambah dengan 1 jadinya 0. 0 apa namanya? Ini apa namanya? Ini dengan atasnya ini ya maksudnya ya, dengan atasnya ini ya. Berarti B3 ditambah dengan atasnya dengan baris kedua. Ini kalau untuk menghilangkan kolom kedua yang jadi acuan itu adalah baris kedua. Nanti kalau matriknya besar untuk menghilangkan kolom ketiga itu dengan baris ketiga gitu dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ini dikurangi dengan ini ya. 0 dikurangi 0. Bukan dikurangi ya, ditambah ya karena ini udah min ya. Ini tambah ini 0 tambah 0 ya 0. Min 1 tambah 1 0. 0 tambah min 2 min 2. Min 2 tambah min 4 min 6. Jadi kita dapat matriks seperti ini. Nah, dan ini adalah sudah berubah, ini sudah matriks segitiga bawah saya. Ini udah bentuknya udah matriks di mana yang segitiga di bawah ini nilainya sudah 0 ini. Nah, ini proses majunya seperti ini. Nah, kalau proses majunya seperti ini sudah selesai, kalau ini sih sebetulnya rumus ini kalau secara apa namanya analitik bisa ya. Tapi kalau secara komputasi ya kita perlu pakai rumus yang seperti sebelumnya tadi ya, seperti ini sebetulnya. Kalau ini tadi kan secara manual dan kita secara analitik. Nah, kalau udah seperti ini, nah tinggal kita masuk ke algoritma balik. Kita akan balik. Nah, untuk membalik kita pakai rumus ini. Jadi pertama kita untuk proses pertama itu suku pertama aja. Terus berikutnya suku kedua. Terus berikutnya suku ketiga. Terus sampai suku ke N gitu ya. Oke, kita awali dari suku yang pertama dulu. Itu kan ini ya. Di X3 ya kita cari yang X3 itu berarti kan ini kan X3 ya. Berarti XI-nya berarti ini berarti 33, D-nya juga 3. Ya, berarti C33, D3. Nah, kita masukkan C33 itu ini nilainya min 2 ya. Dan D3 itu ini ya, min 6. Jadi min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Jadi kita udah mendapatkan nilai X3. Berikutnya kita masuk ke suku yang kedua. Yang ya, I-nya sekarang 2 ya. Suku kedua berarti nanti sampai sini. Sampai sini. Berarti X2 itu adalah C22 D2 dikurangi C2 2 tambah 1 3 2 tambah 1 berarti 3. Jadi C23 X3 sampai sini. Yang ini enggak ya. Ini enggak ada nilainya. Kita masukkan nilainya X22 per C22. Nah, C22 itu berarti nilainya adalah ini ya, ini C22, ini 1. Kemudian dikurangi C23. C23 itu berarti adalah ini, min 4. Dikalikan dengan X3. Nah, X3 itu yang sebelumnya tadi. Nah, D2 itu adalah ini ya, min 4 ya. Ini min 4, ini adalah D2. C22, D2, jadi ini adalah C22, ini adalah C23, ini adalah D2. Maka kita mendapatkan nilai ini kita masukkan jadinya 2. Nah, kalau sudah 2, sekarang kita masuk ke X3. Ini kita ambil sampai sini sukunya berarti. Jadi X3 berarti ini 3, 3, 3. Ya, sorry. Berarti ketika berarti I-nya 1 ya berarti ya. 1 berarti 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, kemudian 2, ini 1, 3, ini 3 ya. Bentuknya seperti ini. C11 itu berarti ini. C12 itu ini. C1 ini adalah D1. D1 yang ini ya. Kita masukkan ke rumus ini. Sehingga kita akan mendapatkan nilainya seperti ini. Oke, berarti saat ini
secara manual kita sudah berhasil menghitung nilai X1, X2, dan X3, yaitu nilainya adalah 1, 2, dan 3. Ini contoh menghitung persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss secara manual. Nah, kira-kira logikanya seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke flowchart-nya, yang manual ini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Suara saya kedengaran nggak? Terdengar Bapak. Izin bertanya Pak, saya bingung kalau yang atas andai kata yang jadikan pedoman itu baris kedua, kita hendak mengenalkan baris ketiga. Itu apabila yang atas itu lebih besar, sebentar ya, yang atas yang bawah ya. Itu tuh misalkan 7 dengan 3 seperti itu Pak. Nah, itu dibikin desimal atau seperti apa, dibebaskan atau ada rumus tertentu Pak? Dikalikan Dijadikan tadi desimal aja. jadi 3/7 atau 7/3 untuk menyamakan, untuk eliminasi. Dikalikan langsung dikurangi. Jadi misalnya kayak gini kan. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Kita kalau pakai rumus ini nggak ada masalah. Pakai rumus ini. Jadi untuk menghilangkan suku pertama itu selalu untuk menghilangkan kolom pertama itu selalu dikalikan dengan ini A21 A11. Kalau misalnya 7 dan 2 ya nggak apa-apa, ini 7 ini 2 gitu. Yang dalam bentuk nanti kan nanti kan rumus yang akan ngerjain secara komputasi. Nah, nanti yang sebetulnya muncul problem itu bukan di masalah angkanya besar atau kecil. Kalau itu ada masalah. Jadi nanti memang angkanya jadi koma ya, ada nilai koma, itu nggak ada masalah. Yang jadi problem itu adalah ketika nilai A1-1-nya itu 0. Ya nggak? Kalau nilai A1-1-nya 0 gimana? Kalau seandainya nilai A110, A110, nah gimana caranya membuat ini jadi 0 dan 0? Kan nggak bisa. Ini dikalikan berapapun kan nilainya 0. Terus berapapun nilainya, kalau dia itu 0, dipakai untuk mengurangi ini kan juga nggak akan berubah. Iya nggak? Oh iya Bapak, ya saya juga bingungnya di sini. Apakah 3 persamaan itu boleh dibolak-balik Pak untuk urutannya Pak? Nah, nanti ini yang menarik untuk kita bahas nanti ya. Jadi sebetulnya nanti bisa ya, nanti bisa. Tapi yang nanti ada tekniknya nanti. Bagaimana kalau itu 0? Nah, nanti ada jebakannya nanti. Tapi kalau nilainya berapapun nggak ada masalah selama bukan 0 sebetulnya. Selama tidak 0 nggak ada masalah. Nah, terus bagaimana kalau nilainya 0? Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya ya. Nah, ini makanya ada di sini nih. Ini algoritmanya ini dalam bentuk kata-kata dulu ya. Nanti setelah kita itu punya algoritma dalam bentuk kata-kata, nah baru nanti kita terjemahkan dia dalam bentuk flowchart. Kalau dia sudah selesai dalam bentuk flowchart, nah baru nanti kita buat programnya di komputer. Entah menggunakan MATLAB, entah menggunakan Python, atau menggunakan program apapun. Oke. Pertama kali algoritmanya secara kata-kata ya. Pertama kita memasukkan matrik A, matrik B yang mau kita selesaikan. Setelah itu kita buat matrik augmented, kita gabung. Sehingga nilai B ini masuk ke A ya. Oke, ini misalnya kita namakan matrik C misalnya ya. Nah, ini gimana kalau seandainya baris pertama, kolom pertama nilainya 0. Nah, ini yang menarik ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 dicek dulu. Apakah A11 0 atau tidak? Nah, kalau ternyata A11 sama dengan 0, termasuk nanti juga kalau kita mengerjakan yang iterasi kedua,
kalau kita mau membuang kolom kedua, yang jadi acuan kan matrik A22. Itu nggak boleh 0. Nanti kalau kita mau membuang kolom ketiga, matrik A33 itu juga nggak boleh 0 gitu. Nah kalau seandainya 0 gimana? Nah kalau seandainya 0, maka kita bisa menukarkan baris ke I dengan baris I plus K. Yang sehingga AII tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, ya maka memang perhitungan nggak bisa dilanjutin kalau udah nggak ada. Tapi saya kira pasti ada ya. Pasti ada yang tidak 0 gitu. Nggak mungkin 0 semuanya gitu. Jadi begitu caranya. Jadi nanti kalau ternyata yang A11 itu 0, berarti kan baris pertama nggak bisa jadi acuan. Maka nanti kita jadi misalnya baris kedua kita jadiin baris pertama. Baris pertama kita jadiin baris kedua gitu. Kalau yang baris pertama, yang baris kedua ternyata kok suku pertamanya juga 0, ya kita tukarkan dengan baris ketiga gitu. Paham ya? Ya kira begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau seandainya AII itu tidak 0, nah berarti nanti kita kalikan dengan ini H, ini faktor pengali adalah AJI per AIJ, AII ya. AJI per AII. Contohnya kalau dalam hal ini adalah kalau kita mau membuang kolom kedua baris pertama itu pakai A21 A11. Kalau kita ingin membuang kolom ketiga berarti kalau kita membuang baris ketiga berarti A31 per A11. Kalau kita mau membuang baris keempat ya berarti A41 dibagi A11. Nah, setelah itu perkalian kita ini dikalikan dengan matrik baris pertama. Jadi berarti nanti AJK ini dikalikan dulu dengan ini ya. Jadi baris pertama dikalikan dengan H. Kemudian baris yang ingin kita jadiin 0 dikurangi. Dikurangi dengan baris pertama yang sudah kita kalikan dengan H. Atau kalau pakai rumus ini ya, jadi AJK yang baru itu sama dengan AJK lama dikurangi dengan baris pertama yang sudah dikalikan dengan H, di mana H-nya itu pakai rumus ini. AJI per AII. Ini dilakukan terus, bukan hanya pada J, tapi terus sampai K, sampai kolom ke yang kita inginkan. Jadi ini matrik semuanya ya, matrik. Nah kalau sudah, nah berarti kita baru bergerak mundur dengan rumus yang udah kita ketahui. Nah, kira-kira kalau dibuat algoritma, nah itu kira-kira seperti ini algoritmanya. Nah, kalau udah kayak begini, ini menjadi lebih mudah kita implementasi ke dalam program ya. Tapi sebelum kita ke program, kita implementasi dulu dalam bentuk flowchart. Nah, berarti urutannya itu berarti ide. Kemudian kalau saya begini, ini punya ide dulu. Terus idenya biasanya saya coba manual dulu. Nah kalau idenya manual itu jalan, kemudian saya buat dalam narasi yang lebih jelas, namanya algoritma. Nah kalau udah jadi algoritma, baru kita terjemahkan ke flowchart. Nah kalau udah jadi flowchart, baru kita terjemahkan menjadi program real. Nah kalau udah program itu udah seni ya kadang-kadang ya. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ini kita coba terjemahkan menjadi flowchart. Nah, kalau dibuat flowchart jadinya seperti ini ya. Jadi panjang gitu ya. Coba kita lihat ya. Pertama kali kan membaca matrik A dan B. Jadi kita baca matrik A dan matrik B. Kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan mengubah matrik menjadi matrik gabungan atau matrik augmented ya, gabungan. Jadi dengan kata lain A digabung dengan B sehingga jadi matrik C. Ini kita gabung. Jadi kita baca
dari I dari 1 sampai N. Nah, ini baris. Kemudian di dalam baris ada kolom. Kita juga iterasi. Iterasinya dari J dari 1 sampai N. Nah, ini belum ya. Ini belum kita gabung ini. Nah, kemudian AIJ sama dengan CIJ sama dengan AIJ. Ini belum gabung ini. Ini kita baru membaca matrik aja. Ini baru membaca matrik. Nah, kemudian kita tambahi lagi. Jadi CJ N plus 1. Nah, ketika N plus 1, kita ngambil nilai BJ. Kita ngambil nilai BJ. Jadi dengan J dari 1 sampai N. Nah, ini adalah cara untuk mengubah matrik augmented. Jadi ini hanya membaca matrik atau mengubah dari variabel A menjadi variabel C, tapi belum kita tambah dengan matrik B. Nah, ini baru kita tambah, ya, yaitu pada kolom ke J, jadi setiap baris itu kita tambahkan kolom ke J, ya, dengan nilai B. Nah, seperti ini. Berarti pada saat N plus 1 kita ngambil nilai BJ pada saat N plus 1. Nah, kita ambil di sini. Maka ini berarti dia sudah berubah menjadi matrik augmented sampai sini nih. Ini mengubah nama variabel dari A menjadi C. Terus ini menambahkan menambahkan matrik B ke dalam C. Nah, ini sudah jadi matrik augmented. Oke, kalau sudah, nah berarti kita masuk tadi melakukan pengalian. Kita lakukan pengalian yaitu dengan CJI per CCII. Nah, ini juga iterasi 2 dimensi, yaitu untuk I dari 1 sampai N. Untuk J itu bukan dari 1 sampai N, tapi dari I plus 1 sampai N, tergantung ini ya. Kita mau membuang baris yang keberapa. Ya, ini pertama kali I-nya kan 1, jadi kita buang pertama kali membuang kolom yang kedua. Makanya di sini I plus 1, ini kolom yang kedua yang kita buang. Nanti iterasi berikutnya J-nya jadi I-nya jadi 2, 2 tambah 1, berarti kita baris kolom yang ketiga. Terus kayak begitu. Nah, ini kita dapat nilai H. Nah, setelah kita mendapat nilai H, kemudian kita kurangi secara iteratif. Ya, kita kurangi secara iteratif, yaitu dengan nilai K dari I sampai N plus 1. Jadi kita semua kolom kita kurangi, yaitu ini ya. Jadi ini untuk kolom yang kita inginkan, kita kurangi dengan baris yang jadi acuan yang sudah dikalikan dengan nilai H tadi. Nah, terus dikerjakan iterasi ini ya. Nah, kemudian nanti kayak udah sampai sini, ini langkah maju udah beres semuanya. Jadi kita lihat di sini ada banyak iterasi ya. Ada banyak iterasi di sini. Ini adalah iterasi 2 dimensi. Ini iterasi 1 dimensi karena hanya menambah nilai B di sebelah kanannya. Nah, ini jadi kalau yang ini iterasi yang ini 2 dimensi. Terus proses menghilangkan di dalamnya ada iterasi lagi. Nah, sampai A di sini, sampai di sini, ini berarti proses maju itu sudah selesai. Sampai sini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita baru masuk ke proses mundur. Ya, kita proses mundur. Nah, untuk proses mundur, ya kita mulai dari yang paling belakang. Yang paling belakang itu ini ya. Jadi CN N plus 1, ini sebetulnya adalah D ya. Dibagi dengan CNN. Ini kita dapat nilai D sebetulnya. Ya, maka di sini ya. Jadi CI N plus 1 sebetulnya adalah D tadi ya. Itu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke iterasi. Nah, ini mundur. Kalau yang depan tadi dari I ke N, kalau yang ini dari N-1 ke 1. Jadi mundur ini. Ini maju, sorry.
Ini maju, yang ini mundur. Ini dari N-1 ke 1. Nah, ini yang kita pecahkan pertama kali. Ya, kemudian nah kita dapat nilai XN, kita dapat nilai D, ya nanti bisa berarti ini yang pertama kita udah dapat ini, udah dapat. Nah, berikutnya kita lakukan proses maju. Nah, proses majunya itu ada iterasi sendiri di sini ya. Ada iterasi pakai rumus yang kita udah ketahui itu, yaitu rumus yang ini nih, rumus yang ini. Ya. Oke, jadi ini proses maju ini. Jadi CIJ dikalikan XJ. Dan setelah kita dapat, kita hitung nilai XI. Terus ini iterasi, muter sampai I1. Nah, berarti kita dapat hasil. Kita dapat X1, X2, terus sampai XN. Nah, kira-kira kalau dibuat flowchart, nah kira-kira flowchartnya itu seperti ini. Bisa ditangkap nggak kira-kira? Ya. Nah, memang kadang-kadang seperti ini belum tentu benar ya. Nah, kalau seandainya kita tuh nggak yakin ini benar ya nanti kita coba kadang-kadang kita kalau membuat program itu kita coba dengan hasil yang kira-kira kita udah tahu, terus hasilnya sama nggak? Kalau hasilnya benar ya berarti pekerjaan kita udah benar. Tapi kalau hasilnya salah ya berarti kerjaan kita ini masih salah gitu. Ya, gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Nah, kalau udah jadi flowchart kayak gini, membuat program itu nggak usah mikir ya. Justru yang susah itu buat flowchart ini. Yang paling susah itu menemukan ide, menemukan algoritma. Ini yang paling susah. Yang kedua, menerjemahkan algoritma jadi flowchart ini juga susah ya. Apalagi kalau algoritmanya kompleks. Ini yang agak susah. Nah, kalau mengubah dari flowchart jadi program itu nggak usah mikir, tinggal dilihat aja, tinggal diikuti. Ini for, ini bawahnya ada for lagi, ada ngitung kayak begini. Terus ini bawahnya ada for lagi, ngitung kayak gini, bawahnya ada for lagi, kayak gitu udah sederhana sebetulnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Paham ya gambarannya ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak izin bertanya, Ya. andaikan kami kesulitan untuk mengkomputasi perapian urutannya ya Pak untuk yang 0 kasus 0 ini kan agak susah ya dari flowchart ini saja saya udah nggak kebayang codingnya seperti apa. Apakah diperbolehkan andaikan kami sudah menata dulu waktu di awal inisiasi persamaannya seperti segitiga mungkin misalkan ada yang 0 banyak, misalkan hanya satu variabel yang terakhir, misalkan variabel Z itu saya taruh di persamaan paling bawah. Jadi saya rapihkan gitu siap untuk dikalkulasi gitu, apakah boleh Bapak? Nah, kalau kayak begitu ya boleh-boleh aja sebetulnya. Coba kan manual kalau seperti itu. Padahal kita itu inginnya kan full automatic. Ya nggak? Sehingga kalau ini memang belum ada deteksi nol ya. Ini belum ada yang deteksi nol, ini belum dimasukkan. Yang ini belum masuk ini di flowchart ini. Yang menukarkan baris ini belum ada. Nanti kalau mau menukarkan baris ditambah flowchart lagi ya. Ini dengan asumsi nggak ada nolnya ini. Nah, kira-kira flowchartnya seperti ini. Nah, kalau ternyata dia itu ada nolnya, ya berarti nanti harus ada ini. Jadi ada deteksi dulu. Jadi if misalnya apa namanya CJI sama dengan 0, barisnya ditukar gitu. Ya, nuker baris sih gampang sih ya. Gitu. Tapi itu nanti. Jadi kita coba flowchart yang anggap aja ini nggak ada nolnya dulu gitu. Ya sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kalau dari sini sudah mengerti, nah kita akan coba buat program ya. Nah, saya nggak tahu ini programnya dulu pernah saya buat atau enggak, tapi coba kita buat program sendiri aja.
Ini kita coba buka MATLAB ya. Ya nanti silakan coba dilatih sendiri. Tapi kalau udah jadi flowchart, membuat program itu sebetulnya nggak usah mikir, karena kita tinggal ngetik, tinggal ikuti flowchart selama flowchartnya benar loh ya. Nah yang repot itu kalau flowchartnya salah. Jadi kalau kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan sintak, kesalahan menerjemahkan jadi kata-kata. Kalau itu gampang di debugging itu gampang. Nah, yang susah itu kalau kesalahan logika. Ini udah dikerjain, udah bener, udah jalan, tapi kok hasilnya beda ya. Nah, itu berarti kemungkinan dia salah logika. Ada logika yang salah sehingga hasilnya tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan gitu. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Kita coba latihan. Kita coba menggunakan matrik yang kita sudah kenal tadi ya. Contoh yang sudah ada. Ya, kita pakai matrik ini aja. Jadi ini matrik ini ya, matrik augmented ini dulu. Jadi 1 1 1 1. Ini boleh di augmented. Anggap aja ada matrik A sama B aja dulu ya, biar sama dengan AD algoritma tadi. Jadi pertama matrik A ini kita biasakan kalau mau ngerjain pakai clear all dulu ya. Pakai clear all dan kita CLC ini untuk menghapus layar ya. Oke, jadi kita pertama baca matrik A dulu. Matrik A itu berapa tadi nilainya? 1 1 1. Kita tulis 1 1 1. 1 1 1. Kemudian untuk baris kedua 1 2 min 1. 1 2 min 1. Untuk baris yang ketiga 2 1 2. 2 1 2. Oke ya. Ini matrik A. Terus yang matrik B dia bentuknya kolom ya. Kolomnya itu berupa 6 2 10. 6 kolom ya bentuknya ya. Kalau kolom berarti ada titik 2 ya. Titik 2 apa bisa namanya itu? Bukan titik 2, yang titik koma itu loh. 6 2 10. Nah, ini kita udah dapat matrik A dan B. Ini bisa kita jalanin ya. Nah, saya kadang-kadang itu kalau buat program jalannya dikit-dikit. Biar kalau ada kesalahan langsung kedetek di mana salahnya itu ya. Nah, kita coba kita taruh di sini ya, misalnya latihan 4 ya, latihan 4. Misalnya latihan 4. Oke, ini kalau kita jalanin. Nah, kalau kita jalanin jadinya seperti ini. Ini matrik A, ini matrik B. Ingat loh ya, program kayak MATLAB itu case sensitif. Jadi huruf kecil, huruf besar itu betul-betul menentukan. Jadi jangan sampai keliru. Huruf kecil, huruf besar, spasi itu menentukan. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba ikuti di sini. Kita masuk ke sini ya, ke ini. Nah, di sini N-nya itu berarti 3 ya. Jadi 3 kali 3 berarti. Jadi matriknya itu adalah 3 dikali 3. Jadi kita definisikan dulu aja. Jadi N-nya itu adalah 3 gitu. Nah, sebetulnya nilai N itu bisa kita deteksi dari matrik yang kita punya, dari B misalnya. Nah, kalau mau programnya itu pakai size ya. Jadi size dalam kurung B itu juga kita akan dapat nilainya B gitu. Oke, tapi untuk sederhananya kita mulai dengan definisi aja dulu. N sama dengan 3. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini. Jadi I ini ada iterasi. Kemudian J juga iterasi ya. Kita punya matrik baru namanya C gitu. Oke, sekarang kita akan masukkan jadi for I dari 1 sampai N, dari 1 sampai N, I sama dengan 1 sampai N,
Ini kita akhiri dulu dengan AND dulu ya. Jadi ini untuk iterasi yang I. Sekarang iterasi yang J. J juga sama dari 1 sampai N. Ini for J dari 1 sampai N kita akhiri dengan N. Nah, kemudian di dalamnya ada proses menghitung CIJ sama dengan AIJ. Nah, di dalam iterasi ini ya. Berarti CIJ sama dengan AIJ. Nah, ini saya tutup aja biar prosesnya nggak dilihat ya. Nah, di sini C-nya kita udah dapat C nih. C sama dengan A nih ya. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan nilai C sama dengan A. Nah, kita coba lihat aja dulu ya. C sama dengan A. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, C itu sama dengan A. Ini A, ini C. Jadi ini aja untuk membaca nilai C aja. Nah, oke. Berarti kita sudah sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi berikutnya. Yaitu untuk menjadikan metrik augmented, metrik gabungan antara A dan B. Jadi kita pakai for lagi, yaitu for dari J sampai N. Nah, kita tutup aja for J dari 1 sampai N. Kita akhiri dengan AND dulu ya. Setiap N, setiap for, setiap if itu harus ditutup dengan AND, jangan sampai salah ya. Nah, kalau saya biasanya N-nya tak tulis dulu biar nanti di belakang nggak salah gitu. Nah, apa dalamnya rumusnya? Dalamnya itu adalah CJ N plus 1 sama dengan B gitu. Ya, oke, kita masukkan CJ N plus 1. Ya, berarti C J N plus 1 sama dengan B apa tadi itu? Sama dengan BJ ya, sama dengan BJ. Oke, sorry. BJ. Nah, ini udah jadi matrik augmented mestinya. Nah, sekarang coba kalau untuk ingin membuktikan, kita lihat aja nilai C-nya ya. C sama dengan C. Nah, ini mestinya udah jadi matrik augmented. Jadi matrik A dan matrik B sudah digabung jadi satu di matrik C. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini matrik A, ini matrik B, ini matrik C. Nah, C ini yang kolom 1 sampai kolom ketiga ini adalah miliknya A, yang kolom keempat ini adalah miliknya B. Nah, ini kita udah dapat matrik augmented yang C. Paham ya? Halo? Halo? Paham Bapak, dapat dipahami. Oke. Paham, Pak. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan mencoba untuk melakukan ini langkah maju ya, langkah maju dengan cara membuat kolom baris nilai kolom pertama 0 semuanya. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan membuat kolom kedua nilainya 0 semuanya dari sampai bawah ya. Caranya seperti ini. Nah, nanti bisa kita bisa kita bandingkan dengan nilainya ini. Betul nggak nanti hasilnya itu kita kan udah sampai sini ya. Kita udah sampai sini. Nah, nanti hasil maju itu harus ketemunya ini nanti dengan asumsi ini benar dan programnya juga benar gitu. Coba sekarang kita lanjut sini dulu. Nah, ini ada for dari I1 sampai N. Nah, kita mulai dari dulu. Dari I dulu ini ya. For I sampai N. Saya tutup aja. For dari I sama dengan 1 sampai N. Sampai sama dengan 1 sampai N. Ini kita tutup dengan AND dulu ya. AND dulu.
Oke. Ya, ini for i ini udah ya. Kalau for i ini sudah, sekarang kita masuk ke J. Nah, ini J dari i plus 1 sampai n. Sekarang kita for untuk J. For untuk J sama dengan apa? I plus 1 sampai n. Nah, ini kita akhiri juga dengan end. Betul ya? Nah, ini i plus 1 sampai end. Ya. Oke. Nah, kemudian di dalam iterasi ini, dalam iterasi ya kita ngitung ini, disuruh ngitung H sama dengan J apa namanya? CJI dibagi CII. Ya, kita hitung itu jadi H sama dengan H sama dengan CJI dibagi dengan CII. Kita tutup aja ya, ke titik koma. Betul nggak ini? C ini nggak begitu kelihatan ya. CI dibagi CII. Oke, udah ya, udah clear ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu kita ada for lagi di dalamnya, yaitu dari I sampai N plus 1. K ya, untuk for K. Nah, di dalam sini ada for lagi, for K dari berapa tadi? Dari I sampai N plus 1. Dari I sampai N plus 1. Nah, karena ini for, maka kita tutup dengan end dulu. End. Nah, kemudian di dalamnya ini ada proses pengurangan tadi ya. Jadi C jika, kita tulis C jika sama dengan C jika. Betul ya. C jika sama dengan C jika. Jadi C jika sama dengan C jika dikurangi dengan apa tadi? Dikurangi dengan HCIK. HCIK. Dikurangi dengan HCIK. H dikalikan dengan CIK ya. CIK. Nah, ini udah selesai nih. Udah selesai. Sekarang kita coba lihat nilai C-nya. C sama dengan C. Nah, ini nanti kalau kita jalankan, kalau seandainya dia benar, harusnya kita dapat ini. Dapat matriks segitiga atas ini harusnya ya. Coba kita lihat, benar nggak? Nah, kita jalanin. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Kita dapat matriks segitiga atas ya. Lah, ini kebetulan matriks kita kan hanya 3 kali 3 ya. 3 kali 4 lebih tepatnya setelah jadi augmented. Ini nanti kalau seandainya matriknya itu 10 kali 10 juga sama caranya seperti ini. Tinggal nanti N-nya aja diganti, tinggal diganti gitu. Paham ya kira-kira ya? Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ini berarti langkah maju udah selesai semuanya. Nah, kita tinggal langkah mundur ya. Setelah maju, nah baru kita mundur nanti untuk menghitung nilai X1, X2, dan X3. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, nah kemudian kita sekarang langkah mundur. Nah, langkah mundurnya ini ya, kita menghitung ini XN dulu. Apa namanya? Kita besarin aja ya. Jadi XN, jadi untuk langkah mundur dimulai dari sini. XN sama dengan CN N plus 1. Jadi kita mulai dari XN dulu. Ya, nanti kita, ini yang nanti hasilnya kita namakan X ya. Jadi XN sama dengan N itu berarti 3 ya. Tadi kan mod yang ketiga kan. Itu adalah CN N plus 1
Jadi C N plus 1 dibagi dengan C N. Nah, ini kita udah mendapat nilai X yang ketiga ini. Nah, selesai ini saya tutup aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Ya, kita di dalamnya ada iterasi. Iterasi dari N-1 sampai 1 ya, untuk I ya. Jadi I. Jadi for I dari N-1 sampai 1. Kita akhiri dengan AND. Ini ya, dari N-1 sampai 1. Oke. Nah, kalau sudah ini D ya, nilai D. D itu sama dengan CI N plus 1. Kita tulis saja ya. Kita tulis saja di dalam ini D. Nah, ini kita buat D gitu aja, nggak usah nilai D. Jadi D sama dengan apa tadi? CI N plus 1. CI N plus 1. Kita tutup aja. Ini D yang mau kita cari ya. Tadi ada nilai D tadi. Oke, berikutnya. Ini berarti sudah. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada iterasi lagi. Untuk J sekarang. Dari N plus 1 sampai N. Jadi ada di dalamnya sini ada iterasi lagi. Ini saya take sini. Iterasi untuk for ya. For J berapa tadi? J I plus 1 sampai N. I plus 1 sampai N. Ini kita akhiri dengan AND ya. Jadi setiap for harus kita akhiri dengan AND. Nah, ini udah ya, udah sampai sini. Nah ini ya, D sama dengan D dikurangi ini. D sama dengan D dikurangi itu. Jadi di dalam sini ada hitungan D sama dengan D. D sama dengan D dikurangi CIJ dikali XJ. CIJ dikurangi CIJ dikalikan dengan apa tadi? CIJ dikalikan dengan XJ. Dikalikan dengan XJ. Oke. Sudah ya, sudah. Nah, kemudian ini iterasi J-nya sudah. Kemudian di bawah iterasi J ada nilai XI ini ya. Menghitung nilai XI ini yang kita masukkan, nilai XI. Nah, ini di bawah iterasi ya. Di bawah iterasi yang ini berarti XI sama dengan D dibagi dengan CII. D dibagi dengan CII ya. D dibagi dengan CII. Sudah selesai. Nah, kemudian tulis hasil ya, XI-nya disuruh nulis. Berarti kita tulis lagi aja di bawah sini, di bawah. Jadi X sama dengan X. Sudah selesai. Coba sekarang kita jalanin ya. Betul nggak kita mendapatkan hasil seperti ini? Harusnya kalau benar harusnya kita dapat jawaban seperti ini. Jadi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Coba kita jalanin. Sorry. Lihat ya. Oh, ternyata kita baru dapat yang ketiga. Yang ini belum ini belum dimasukkan semuanya ya. Jadi yang X1, X2, X3 belum dimasukkan. Jadi kita baru mendapatkan nilai yang terakhir, yang ketiga baru ya.
Baru yang ketiga. Berarti yang kita dapat yang ini, yang X3. Yang ini belum kita tulis di sini. Kita harusnya masukkan di sini. Ya, tapi kira-kira caranya begitu ya. Atau sorry. Ya, kira-kira caranya begitu. Jadi kita udah dapat nilai yang X3. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini nanti tak kirimkan, terus nanti kalian coba nanti ini udah tugas ya. Udah nggak ada tugas lagi ya karena sudah. Ini nanti aja nanti kita selesaiin setelah ini kan kita baru mendapat yang ketiga tadi ya, yang X2, X1 belum muncul hasilnya. Ini nanti saya kirimkan ke bentar. Bisa enggak ya? Atau ini dibuat sendiri juga boleh ya, atau untuk latihan. Nanti yang udah jadi ini, tapi ini masih belum sempurna karena nilai X1, X2 belum keluar. Nanti silakan dicoba sendiri. Ini saya kirimkan ke Kalista ya. Iya, Pak. Enggak ada namanya Kalista. Nah, kok nggak ada gimana nih? Namanya Aura, Pak. Aura, oh ini ya. Saya kirimkan lewat sini aja ya. Oke. Oke, nanti diperbaiki sendiri ya. Untuk apa namanya sehingga nilai X1, X2, X3-nya bisa muncul gitu. Ini kan yang muncul tadi baru nilai X3-nya. Oke, saya kira itu ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Izin masuk, Pak. Ya. Ini kan mendekati UTS ya. Boleh tidak kami meminta materi PPT-nya, Pak? Loh, PPT-nya belum pernah saya kirim? Di kolom tidak ada, Pak. Oh, di kolom belum ada. Ya dah, nanti saya kirim via ini sekalian aja sekarang. Nanti kalau enggak nanti lupa lagi nanti. Baik, terima kasih, Pak. Kirim di sini ya. Komputasi. Yang dulu ya. AMN non-linear sama yang linear sama interpolasi ya. Oke, saya kirim ke sini ya. Nanti tolong di share ke teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya belum absen tadi, Pak. Siapa namanya? Ir Ilsa Toham. Ilsa Toham kok selalu telat kenapa kamu? Enggak, Pak. Saya tadi tuh dari awal sudah masuk, cuman enggak, dari kemarin tuh selalu telat juga. Ilsa Toham sama Kidung Qur'ani itu selalu telat itu. Dari awal dulu pertama kali ya. Ada lagi? Siapa? Cukup? Oke ya, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukup sampai di sini. Terus untuk berikutnya nanti untuk jadwal UTS mengikuti dari fakultas ya. Terus nanti mungkin nanti untuk soal itu variatif ya. Close book. Jadi mungkin nanti ada membuat program, mungkin ada membuat flowchart, mungkin ada menurunkan rumus, mungkin nggak banyak sih, mungkin hanya 3 soal atau berapa gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.